Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih buat ibu-ibu, teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Baik, langsung saja ya ibu-ibu ya. Sebelum kita ke materi, kita stretching dulu sebentar ibu-ibu ya, biar tidak ngantuk. Apalagi sekarang sudah memasuki jam 10. Bisa minta berdiri, ibu-ibu ya. Baik, tidak usah pakai mic ya. Ikuti saya ya ibu-ibu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa kita coba sekali lagi ya? Bisa. Terus suaranya ya ibu-ibu ya. Coba 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa diperagakan kita di kelas ya ibu-ibu ya, biar kelas kita lebih menyenangkan dan anak-anak tidak mengantuk. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu yang pertama terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita seorang guru itu harus memiliki budaya-budaya positif tersebut ya ibu-ibu ya, agar anak-anak kita juga akan timbul dari disiplin positifnya. Nah, di sini yang pertama tadi adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru ya ibu-ibu ya. Mungkin kita dulu di saat SD masih menggunakan paradigma yang lama. Sekarang ini paradigma yang baru, yaitu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid kita ya ibu-ibu ya. Kemudian mengapa harus disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid? Agar terciptalah pelajar profil Pancasila. Ada berapa ibu-ibu? Dimensi ya, ada 6 ya. Itu ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Kita nyanyi dulu sama-sama ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ya, jadi itulah ya ibu-ibu ya, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu untuk menciptakan murid-murid kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, miskonsepsi terhadap teori kontrol ya. Biasanya kita dulu ya guru yang mengontrol murid, kemudian
penguatan positifnya efektif dan bermanfaat. Nah, sedangkan ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa, kita sekarang kebanyakan dari kita sering memaksa ya ibu-ibu ya kepada murid-murid kita. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata selama ini saya juga sebagai guru sering membuat rasa bersalah kepada anak-anak kita. Kita pikir itu sudah menguatkan karakter mereka, tetapi ternyata salah ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu-ibu ya, yang dimana ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kira-kira yang mana yang bagus Ibu? Stimulus respon atau teori kontrol nih? Teori kontrol. Jadi sekarang kita menggunakan teori kontrolnya. Lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif. Jadi budaya-budaya positif tadi yang akan kita berikan teladan kepada siswa atau murid kita, maka timbullah yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mengapa harus diajarkan disiplin positif? Agar anak-anak atau murid kita bisa bertanggung jawab. Kemudian untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa adanya reward ataupun penghargaan ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin ibu-ibu apa ya nilai-nilai kebajikan universal? Nanti kita akan bahas di halaman berikutnya. Kemudian dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti kita bahas lagi apa itu motivasi intrinsik, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tadi ibu-ibu ya, inilah yang namanya mengapa disiplin positif itu akan anak kita terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama diambil dari nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, bukan dari satu pihak kita sebagai guru saja, tetapi disepakati bersama ya ibu-ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu bisa dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada ibu primary program, kemudian ada keterampilan hidup. Jadi di layar inilah bermacam-macam nilai-nilai kebajikan yang nanti kita harapkan ada di dalam murid-murid kita ya. Contohnya tadi pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita tahu sendiri bahwa sekarang itu sudah krisis sekali ya karakter dari murid-murid. Banyak sekali contoh-contoh di media-media sosial bahwa murid-murid itu kurang adabnya kepada guru ya. Jadi dengan harapan dengan kita menggunakan adanya budaya positif ini, nanti siswa kita akan berakhlak mulia. Itu yang paling pertama, karena menurut saya kalau siswa sudah berakhlak mulia, maka nilai-nilai yang lainnya akan mengikuti. Nah, di sini manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya ibu-ibu ya. Ada yang tahu nggak ibu-ibu apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu nggak apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Makan ya. Makan termasuk juga kebutuhan dasar kita ya. Lanjut Bu. Ya, nah ini Bu, 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin selama ini kita kurang paham ya. Oh, apa sih kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki atau yang harus nanti ada dalam peserta didik kita. Nah, yang pertama ada makan, tadi berarti bertahan hidup. Tadi betul kata Bu Ida tadi, Bu, itu apa makan ya. Jadi makan itu kebutuhan yang pertama, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kemudian penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, jadi
biasanya murid-murid kita itu ibu-ibu ya pasti memiliki 5 dasar ini. Nah makanya di dalam budaya positif ini nanti kita akan mengetahui apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid-murid kita tersebut. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada motivasi intrinsik. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Sama kita sebagai guru juga ya ibu ya, bukan hanya murid kita. Yang pertama, kita melakukan hal-hal yang positif hanya untuk menghindari tidak kenyamanan. Misalkan kita datangnya pagi ke sekolah tepat waktu, takut maksudnya tidak nyaman dengan guru yang lain atau takut dengan kepala sekolah. Ya itu yang pertama motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah jadi di sini kadang-kadang murid kita ya ibu-ibu ya, karena kita sudah terbiasa memberikan reward atau penghargaan, dia bisa karena hanya mengharapkan penghargaan tadi, bukan memang timbul dari kesadaran dirinya memang untuk bisa seperti itu, tetapi hanya untuk mengharapkan penghargaan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini mana yang paling the best atau terbaik ibu-ibu? Yang nomor 3 ya, karena nomor 3 ini atas kesadaran diri sendiri ya, atas kesadaran diri agar nilai-nilai itu bisa kita percaya bahwa memang ini yang harus saya tanamkan. Bukan yang pertama takut karena hukuman atau ketidaknyamanan, yang kedua hanya mengharapkan imbalan tadi. Mungkin sering ya ibu-ibu kalau kita misalnya anak dapat 100 atau dapat ini kita kasih hadiah. Sering ya ibu-ibu? Sering ya. Maka anak-anak berlomba mereka hanya bisa karena ingin mendapatkan penghargaan tadi. Ternyata selama ini kita pikir dengan seperti itu meningkatkan motivasi mereka. Ternyata kita salah ya Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Nanti kita lihat mengapa penghargaan itu tidak harus kita berikan kepada murid-murid kita. Ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan ya, ibu-ibu ya. Kita ada Alfikon yang mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan itu akan menghancurkan potensi dari peserta didik kita ibu-ibu ya. Kemudian secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, bukan berupa hadiah atau hukuman tadi ibu-ibu ya. Nah kemudian tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Mungkin anak yang bisa terus dapat hadiah, sedangkan anak yang tidak bisa dia merasa dia terus yang dapat, nggak mungkin saya dapat. Itu sudah kita sudah menghancurkan potensi dari anak-anak didik kita, karena setiap anak didik kita itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah di sini ya dihukum oleh, nah ini dampak saya katakan tadi, dampak dari diberikan penghargaan atau reward tadi ibu-ibu ya. Penghargaan adalah tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Mungkin murid yang satu dengan murid yang selalu mendapat penghargaan ini bisa saja diejek-ejek seperti itu ya, maka akan merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, kemudian mengurangi kualitas, dan paling penting mematikan kreatif ibu ya. Jadi penghargaan itu atau reward itu mematikan kreatif murid kita. Selama ini kadang-kadang saya juga merasa bangga kalau saya ngasih reward atau hadiah kepada murid, ternyata salah ya kita ibu-ibu ya, karena itu akan mematikan kreatif anak tersebut itu. Nah kemudian, nah di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, biasanya kita pikir dengan memberikan hukuman maka anak itu akan sadar, benar ya ibu-ibu? Maka akan sadar, pasti dia akan merubah kelakuannya dan akan lebih bertanggung jawab lagi. Ternyata hukuman itu memang tidak terencana. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah ya ibu ya. Kita tidak pernah bertanya kepada murid-murid, misalnya dia tidak membawa atau tidak membuat PR, udah kamu bersih buang sampah
apa aja nanti seperti itu, karena hukuman itu berupa satu arah bukan dua arah. Kemudian bisa juga berupa hukum fisik juga psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru melalui memonitor murid. Guru selalu memonitor murid tadi ya Ibu ya. Nah yang ketiga adalah restitusi. Nah ini yang paling penting Ibu ya. Dari ketiga ini tahapan restitusi inilah yang menurut saya paling penting untuk kita terapkan kepada murid kita apabila mereka melakukan kesalahan. Nah restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan kita langsung memberikan hukuman ya Ibu ya, tetapi kita memberikan kesempatan untuk murid tersebut untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi apa yang bisa dia ambil untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah di sini setelah restitusi tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selama ini saya juga kalau tidak mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Ibu-ibu saya tidak tahu apa sih posisi kontrol itu. Ternyata kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, merasa ada ibu-ibu kita ya, penghukum sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah kita akan bahas satu-satu ya Ibu ya. Nah di sini contoh dari posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Kita sudah penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu ya. Nah itu berarti kita sudah sebagai posisi kontrol kita sebagai pembuat anak merasa bersalah. Kani kalau kita biasanya lah berapa kali Ibu bilang kecewa Ibu ke Kani, kita sering seperti itu ya Ibu ya. Berapa kali lah Ibu bilang masih lah kamu tidak dengar, kecewa Ibu dengan kamu. Nah itu sudah membuat anak merasa bersalah. Nanti takutnya mereka akan adanya rasa dendam, kemudian rasa sakit hati dan sebagainya ya. Kemudian yang posisi kontrol sebagai teman. Nah ini mungkin sering juga kita lakukan. Nah ini kata-kata kita yang biasa kita ucapkan sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat begini lagi ya. Nah ini posisi kita sebagai teman bagi murid kita. Nanti kita lihat kira-kira posisi kontrol apa sih yang paling terbaik kita ini untuk menghadapi murid-murid kita. Yang keempat adalah pemantau. Nah ini yang kata-kata seperti ini ya Ibu ya, bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut. Itu posisi kita sebagai guru yaitu sebagai pemantau. Nah ini yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah di manajer ini Bu kata-kata kita. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tidak langsung mengejas anak kamu ini salah begini ya seperti itu. Di posisi manajer ini kita bertanya kepada anaknya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dengan suara yang lemah lembut ya Ibu ya. Jadi saya rasa dengan kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, mungkin nanti akan tercipta anak-anak kita tadi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Memang mungkin di dalam hati kita segar enggak ngomong, benar Bu? Segar enggak ngomong, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan itu yang susah. Tapi saya rasa kalau kita dibiasakan pasti akan bisa nanti Ibu-ibu ya. Nah, kita coba. Tadi kan sudah ada 5 posisi kontrol Ibu-ibu ya. Yang pertama tadi apa Ibu? Coba. Penghukum. Kedua, merasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
benar melakukannya. Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa kira-kira? Pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum? Nah, sebagai apa Bu Dewi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa coba? Nah, kita nanti kita cancel dulu, nanti kita lihat Ibu ya. Coba nomor 3 Bu, kita lihat. Nah, nomor 3 apa? Manajer. Yang keempat? Teman. Kemudian yang kelima? Ini, apa ini? Ayo, penghukum. Berarti nomor 2 tadi sebagai apa Ibu-ibu? Sebagai rasa bersalah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, yang pertama tadi sebagai rasa bersalah. Yang kedua, pemantau. Coba Bu diulang lagi yang nomor 2 tadi apa kata-katanya Bu? Iya. Yang ini pemantau ya Bu ya? Iya. Yang hukuman yang mana kira-kira Bu? Yang nomor 2 ya. Oh, jadi yang nomor 2 tadi adalah sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar tadi katanya kan? Kemudian yang kelima, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Ini sebagai pemantau, karena dia memantau dan melihat ya Ibu ya. Iya. Nah, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak Ibu-ibu? Di sini kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dan sepakati oleh murid sendiri. Iya, terus peraturan itu kadang-kadang dibuat oleh sepihak guru dan harus wajib dilakukan oleh murid tanpa kesadaran diri sendiri. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu orang luar biasa ya. Iya, jadi kalau keyakinan kelas tadi disepakati ya Ibu ya. Sedangkan peraturan kelas hanya satu pihak yang wajib ditaati oleh siswa tersebut. Nah, di sini ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Ibu-ibu sudah ada keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah, alhamdulillah ya. Berarti kita sudah menerapkan salah satu dari budaya positif, karena keyakinan kelas ini berkaitan nanti dengan langkah restitusi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah apabila anak kita atau murid kita melakukan kesalahan ya. Nah, ini bersifat abstrak ya Ibu-ibu ya, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau positif berarti pakai kata jangan nggak Ibu? Tidak ya, berarti kita buat keyakinan kelasnya jangan membuang sampah. Berarti itu kan kata-kata yang tidak positif. Harusnya cukup membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat kalau keyakinan sekolah ya, tapi kalau keyakinan kelas cukup guru dan kelas murid-murid kelasnya masing-masing. Guru mata pelajaran juga bisa, misalnya Ibu Yuli, Ibu Suwarti buat keyakinan kelas untuk khusus pelajarannya apa misalnya ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya Ibu ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu proses dialog. Berarti kalau kita sudah melakukan dialog itu adalah segitiga restitusi yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan berdialog. Berarti kita dengan murid kita tersebut ya bercakap-cakap atau ngomong agar menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Yang pertama menstabilitaskan identitas. Nanti ada contohnya ya Ibu ya. Kata-kata seperti apa yang perlu kita ucapkan kepada murid kita pada saat kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Maka tadi saya bilang bahwa penerapan segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Maka kalau kita belum punya keyakinan kelas, ada baiknya buat dulu keyakinan kelas kita agar nanti di tahap restitusinya berjalan dengan baik. Nah, di sini Ibu ya, untuk menstabilkan identitas bisa kita lihat di sini. Berbuat salah itu wajar. Itu artinya kita sudah menstabilkan identitas. Kalau kita ngomong dengan murid kita ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian Bapak atau Ibu juga pernah melakukan hal itu. Itu juga termasuk menstabilkan identitas. Kemudian Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ya. Ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini salah contoh dari percakapan atau dialog yang kita pakai dalam segitiga restitusi tadi dalam bagian yang menstabilkan identitas. Nanti bisa ibu-ibu nanti diterapkan bila anak-anak kita ada yang melakukan kesalahan ya ibu ya. Murid kita bisa kita praktekkan ini ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut kan? Nah, ini yang namanya kita sudah melakukan tahap restitusi di bagian validasi tindakan yang salah. Agak ngantuk kayaknya. Tepuk 1. Ini biasa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Iya. Nah, jadi ini nanti kalau ibu misalnya apa saja Bu Santi nanti tahapan-tahapan itu atau kata-kata yang harus saya ucapkan kepada murid saya di bagian ini, boleh nanti ya ibu bisa diambil, nanti kami berikan materinya kepada ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu belum mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi sudah bisa nanti melakukannya di kelas masing-masing. Nah ini ya contoh dari kata-kata yang validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Nah ini salah satu dialog untuk validasi tindakan yang salah. Nah ini ibu-ibu ya, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada murid saya. Ya, bisa diulang Bu? Kedengaran ya Ibu? Itu ya, iya ini saya penerapan segitiga restitusi. Apa coba anak itu melakukan apa ibu-ibu? Mencontek ya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau tahu anak itu mencontek, kamu ini mulai kata ibu belajar seperti itu ya. Ternyata dengan melakukan tahapan segitiga restitusi tadi, kita tidak langsung mengejas anak itu yang kamu pasti salah tidak, tetapi kita bertanya dulu dan kita memberikan semangat kepada anak tersebut. Dengan cara seperti itu, insya Allah anak tersebut akan bisa mandiri dan lebih bertanggung jawab. Itu ya ibu-ibu ya. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu guru yang hebat. Kira-kira penjelasan saya ada yang ingin bertanya boleh, atau Bu nanti
Baik, terima kasih Ibu Santi pemaparan yang baik ya. Oke, itu ya sangat membantu kita sebagai guru untuk mengajar anak-anak di kelas. Tetapi memang apa yang sudah disampaikan itu tidak segampang apa yang kita alami di dalam kelas ya. Kenapa? Karena memang kita itu menghadapi bukan hanya satu murid dan bukan hanya satu karakter. Berbeda-beda karakter yang harus kita hadapi. Lalu pertanyaan saya adalah terkait tentang reward. Reward ini memang kalau kita mungkin menjanjikan reward itu di awal itu menjadi tidak mendidik. Tetapi bagaimana menurut Ibu Santi sebagai yang sudah belajar JGP ya, menanggapi apabila reward ini kita berikan ketika anak itu sudah selesai melakukannya, apakah itu memang membunuh karakter anak itu? Itu yang pertama. Lalu karena yang kita alami sendiri ketika ada reward di akhir, sebelum pun kita di awal tidak menyampaikan sesuatu, itu seperti sesuatu yang memang anak-anak itu menjadi bangga akan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, bagaimana sebenarnya hal itu dan apakah itu menurut JGP itu diperbolehkan baik atau tidak? Kalau memang tidak baik, apa solusi yang tepat untuk kami bisa lakukan di dalam kelas sehingga itu semuanya anak-anak berpacu untuk maju? Itu yang pertama, boleh dijawab silakan, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Ondang yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa ya Ibu-Ibu ya. Saya akan mencoba menjawab ya Bu. Kalau menurut saya setelah saya melihat mengikuti pendidikan dari guru penggerak ini, tadi Ibu bilang ya kalau di awal kita sudah menjadi anak-anak misalnya, kalau siapa yang dapat nilai bagus nanti Ibu kasih hadiah misalnya seperti itu Bu ya. Mungkin kata Ibu bisa mematikan karakter siswa tersebut ya. Tapi bagaimana kalau di awal? Nah menurut saya Bu, apapun bentuk rewardnya, mau dia di awal maupun di akhir, saya rasa itu sudah mematikan karakter tadi ya, kreativitas anak kita. Mungkin di selanjutnya anak-anak yang lain juga terpacu begini. Oh kalau saya bisa, berarti nanti kalau saya pasti akan terpikir seperti itu Bu. Kalau kita bukan hanya karakter yang anak tadi yang dimatikan, tetapi siswa-siswa yang lain juga nanti tadi ada motivasinya. Motivasi dia untuk bisa itu bukan hanya dari kesadaran dia, tetapi dari reward yang Ibu berikan tadi. Misalnya kan, tadi dapat nilai 100, misalnya kan dikasih Ibu loh. Pasti nanti kalau saya dapat 100 juga, saya pasti akan dikasih hadiah. Nah seperti itu Bu. Iya bagi anak-anak yang bisa, maksudnya yang mampu. Tapi bagi anak-anak yang punya karakter tadi yang berbeda-beda atau tingkat pemahaman yang berbeda, pasti dia terus nih yang dapat, sehingga anak itu sudahlah pasti sudah tidak dapat lagi gitu, pasti dia terus yang dapat. Itu maksudnya Bu. Kemudian kan setiap anak itu kan mempunyai potensi yang berbeda-beda ya Bu ya. Maka setiap anak itu maksudnya tidak ada yang anak ibarat kita katakan bahwa oh ini agak kurang ini, tapi mereka mempunyai potensi dan keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bagaimana kita sebagai guru untuk menuntunnya, itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, solusi ya Bu ya. Mungkin untuk solusi, makanya sekarang ya, kalau saya rasa kenapa di kurikulum 2013 itu tidak ada lagi setiap pembagian rapot 1, 2, 3 dapat hadiah, benar tak Ibu-Ibu? Benar kan? Kenapa? Biasanya kalau zaman kita masih SD dulu ya, atau sebelum kurikulum 2013 KTSP, setiap anak juara 1, 2, 3 pasti dapat hadiah kan? Nah sekarang, kenapa itu tidak diadakan lagi? Karena itu tadi lah Bu, salah satunya. Paling tidak solusinya adalah dengan cara memberikan apresiasi saja. Kita beri tepuk tangan dong kepada teman kita. Nah mulai seperti itu saja kalau menurut saya ya Bu ya. Nah kemudian bisa juga apresiasi yang lain ya yang kita berikan. Kemudian untuk ranking saja ya Ibu-Ibu ya, saya rasa untuk di kurikulum 2013 ranking saja nggak boleh ada ranking 1, 2, 3 kan? Tidak ada lagi, apalagi sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kira-kira di sini ada nggak Ibu-Ibu lain yang ingin menambahkan Ibu? Pertanyaan dari Ibu Ondang tadi mungkin ada pengalaman di kelasnya atau apa? Atau Bu Dewi ada yang ingin? Cukup
di kelas misalnya bukan hanya memberikan apa maksudnya apresiasi kepada anak itu bukan hanya berupa reward apa misalnya, ada nggak kira-kira? Ada ibu-ibu? Ada? Ada ibu-ibu? Oh, saya rasa cukup ya ibu undang ya. Bisa diterima ibu undang? Ya, bisa Bu. Iya. Memang ya masalah motivasi memang dari yang dalam anak itu memang berbeda-beda ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat kompetisi yang dilakukan memang tujuannya adalah untuk dapat reward gitu. Itu yang memang ada target yang mau dicapai. Jadi memang saya paham dengan apa yang tadi disampaikan di dalam kurikulum 2013 itu memang tidak ada lagi ranking di rapor, tidak ada lagi. Nah, tetapi kita juga perlu punya strategi supaya bagaimana meningkatkan motivasi anak untuk memang karena kadang-kadang itu menjadi motivasi untuk anak untuk berlomba untuk maju gitu. Itu aja mungkin dari saya. Lalu pertanyaan saya yang terakhir, ini karena kebetulan saya ada kelas 6. Apakah di kelas 6 di ending nanti masih boleh memberikan reward? Ya, terima kasih Bu Undang ya. Menurut saya, karena tadi saya sudah belajar dari ini ya Ibu ya, kalau saya rasa mungkin sih boleh-boleh saja kalau menurut Ibu ya. Tetapi kalau saya Bu, kalau bisa ya tidak ya, karena tadi sudah ada beberapa, bisa dibuka Bu Dewi apa? Nah, ini ada motivasi tadi. Selalu anak ini tadi motivasinya Ibu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu Bu ya, jadi motivasinya nanti sampai dia ke SMP dan tertanam dalam dirinya itu motivasinya hanya untuk mengharapkan imbalan tadi, mengharapkan suatu hadiah. Tidak, bukan dari kesadaran kalau saya dapat nilai tertinggi, saya pasti dapat hadiahnya banyak seperti itu. Jadi menurut dari pendidikan dari guru penggerak ini luar biasa saya rasa Ibu ya. Jadi kita itu menanamkan kepada murid kita agar mereka mempunyai kesadaran sendiri ya, kesadaran diri sendiri untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan hanya dari mengharapkan imbalan tadi motivasi mereka untuk belajar itu Bu. Itu ya Ibu ya. Takutnya kalau kita sudah biasakan dari ini sampai nanti motivasinya hanya itu mengharapkan penghargaan tadi. Itu Bu. Bisa Ibu diterima? Kemudian tadi ada beberapa ya yang kalau kita memberikan penghargaan tadi ada beberapa sisi dari negatifnya Ibu ya, bahwa itu bisa dari salah satunya mematikan kreatif tadi yang saya ini ya, yang paling poin sekali ya, mungkin bukan pada anak itu tetapi anak yang lain juga. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Ada lagi? Pas? Ada ibu-ibu? Ibu Epi? Ada yang ingin ditanyakan? Pas. Ada ibu dari kelas 6 kelas ini? Oke, ada Bu Dewi ada yang ingin menambahkan? Kira-kira? Jadi inti dari semua ini pertama, Bapak Ibu atau Ibu semuanya, siswa itu pertama harus memiliki keyakinan dulu dalam dirinya. Jadi kenapa di sini motivasi intrinsik itu memang diperlukan? Karena kalau mereka sudah yakin akan dirinya, mereka tahu bahwa perbuatan ini salah, seperti keyakinan kelas tadi. Ketika mereka sudah paham, oh ini alasan saya melakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan saya, segitiga restitusi, maka anak tersebut secara sendirinya akan berubah karena mereka memang yakin. Bapak Ibu perlu kita tekankan bahwa setiap kebutuhan anak berbeda-beda. Kembali dari awal pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa pembelajaran diferensiasi itu ada? Karena kebutuhan murid berbeda-beda. Jadi kalau kita mematok semuanya cerdas, semuanya, maka tidak ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang di kurikulum Merdeka, anak-anak itu tidak dilatih secara ilmu saja, tetapi karakternya juga diperlukan, ya.
Itulah kenapa adanya di sini budaya positif seperti itu, karena kita menghargai bahwa setiap murid memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Setiap anak pasti memiliki alasan untuk pemenuhan kebutuhannya. Makanya adanya segitiga restitusi. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk satu teori kontrol bahwa kita menjadi guru untuk menjadi seorang manajer kasta paling tertinggi dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Dewi. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Dewi ya Ibu-ibu ya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Tolong matikan Bu mic-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Oh, ya silakan. Terima kasih Bu Santi. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan segitiga restitusi itu? Bagaimana kalau kita praktek, maksudnya sambil diajarkan sama Bu Santi, Bu Santi sudah pernah menerapkan kan sama muridnya. Bagaimana kalau kita praktek sama guru-guru semua? Jadi guru-guru semua ini melihat langsung bagaimana. ya. Oke, ada baiknya Ibu saja yang jadi peserta. Kira-kira ada yang mau jadi murid atau jadi gurunya? Nanti biar saya bisikan ini apa yang harus Ibu sampaikan. Coba, ada? Oh ya, Ibu Dewi. Siapa yang mau jadi muridnya kira-kira? Ibu Dewi jadi ibu gurunya ya? Oh jadi muridnya. Yang mau jadi gurunya nanti biar saya bisik. Begini pertanyaannya Bu, biar saya bisik ibunya. Oke, Ibu Ondang ya. Ibu Ondang dan Ibu Dewi disilakan. Mohon untuk mengangkat meja atau maaf bukan meja tapi kursi di depannya ibu-ibu ya. Ya, kita praktek langsung ibu-ibu ya. Nanti kalau lupa, Bu apa sih kata-kata yang harus kita ucapkan kepada anak-anak? Nanti kita share materinya ibu ya. Ya, ya jadi Ibu Ondang sebagai gurunya ibu ya, kemudian Ibu Dewi sebagai muridnya. Nanti saya bisik Bu apa yang harus ibu ucapkan ya. Selamat pagi anakku Dewi. Pagi Bu. Apakah Dewi tahu hal apa yang membuat Dewi Ibu panggil ke sini bersama dengan Ibu? Tidak. Nah, jadi Ibu perhatikan tadi saat pembelajaran Dewi itu melihat pekerjaan teman di kelas. Jadi Ibu perhatikan saat pembelajaran itu Dewi itu mau menyalin jawaban teman, tidak menemukan sendiri pekerjaannya. Tidak Bu, Dewi mengerjakan sendiri pekerjaan Dewi. Nah jadi itu tadi Dewi melihat hasil kerja teman saat pembelajaran matematika itu kenapa? Tapi Dewi kerja sendiri Bu, tugasnya. Dewi mengerjakan sendiri. Ya. Jadi tadi yang waktu Dewi menyalin punya teman itu saat kapan itu? Dewi melakukan? Dewi hanya lihat-lihat sebelah saja Bu tadi. Tidak menyalin jawaban teman. Tidak mengalir. Oh begitu. Jadi di dalam kesepakatan kelas kita bahwasanya bahwa anak saat mengerjakan tugas itu harus mengerjakannya secara mandiri, begitu Dewi. Kalau misal ada hal yang tidak dimengerti, Dewi boleh bertanya langsung kepada Ibu. Begitu. Apakah Dewi menyadari kesepakatan anak itu di dalam kelas kita? Iya Bu, Dewi menyadari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi hal apa yang menurut Dewi yang Dewi langgar di dalam kesepakatan kelas kita itu? Tidak menuruti permintaan guru ya Bu. Sebenarnya bukan permintaan dari Ibu, tetapi kesepakatan kelas kita untuk boleh saat belajar mengerjakan tugas yang sudah diberikan tanggung jawab oleh guru itu bisa dikerjakan secara mandiri tanpa melihat hasil kerja orang lain, sehingga apa yang Dewi kerjakan itu benar-benar memang Dewi lakukan sendiri sehingga bisa dievaluasi Dewi kemampuannya sampai sejauh mana, begitu ya Dewi ya. Jadi kedepannya ada kesepakatan kelas kita menyatakan bahwa pembelajaran itu dapat mandiri, saat-saat tertentu boleh berdiskusi. Iya Bu. Selanjutnya bisa. Oh iya benar.
setelah yang saya perhatikan, pastinya ibu paham bahwasannya apa yang Dewi lakukan tadi itu pasti punya alasan. Apa alasan Dewi melakukan hal itu? Dewi ini Bu, kan Dewi di kelas tidak dipedulikan siswa yang lain. Jadi Dewi ya, biar mereka suka sama Dewi, lihat aja kerjaannya Bu. Oh, nah kemudian Dewi malam tadi Dewi main HP Bu. Jadi tidak sempat belajar. Ya, terima kasih Dewi. Dewi sudah jujur ya sama ibu. Dewi sudah jujur karena apa? Pasti ada alasannya. Nah, main HP itu boleh saja Dewi, tetapi harus perhatikan waktu saat kapan harus belajar, saat kapan harus bermain HP sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu tidak terganggu. Itu yang pertama. Lalu apakah itu membuat Dewi pembelajarannya itu kan menurun dengan hal yang Dewi lakukan itu? Tidak. Nah, jadi kedepannya Dewi sebenarnya ketika kita main HP terlalu lama itu bisa mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Jadi maksud ibu adalah supaya Dewi lebih baik kedepannya, Dewi itu harus benar-benar fokus tujuan ke sekolah itu untuk belajar. Jadi tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ya Bu, Dewi minta maaf karena Dewi melakukan kesalahan hari ini. Dewi berjanji tidak akan mengulangi lagi Bu, nanti Bu. Terima kasih Dewi sudah menyampaikan dan sudah sadar akan apa keyakinan yang sudah dilanggar, dan diharapkan ke depan Dewi lebih baik lagi supaya prestasi Dewi lebih baik ke depannya, juga lebih sungguh mengerjakan tugas secara mandiri. Itu saja harapan Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktu, dan harapan Ibu pertemuan kita ini tidak terlalu begitu saja, tetapi ada sesuatu yang Dewi bisa terapkan nanti ke depannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ondang dan Ibu Dewi. Terima kasih ya. Harap jasa ya Ibu. Jadi beginilah cara mempraktekkan segitiga restitusi bagi murid kita yang melakukan kesalahan ya Ibu-ibu ya. Salah satunya ini adalah contohnya. Banyak lagi dialog-dialog yang sebenarnya untuk bisa kita lakukan lagi ya Ibu-ibu ya. Bisa dipahami Bu Linda dan Ibu-ibu yang lain. Iya, sekali lagi dong beri tepuk tangan buat Ibu Ondang dan Ibu Dewi. Iya. Baik, ada yang ingin menanggapi tidak kira-kira dari contoh yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita tadi, Ibu-ibu ya? Siapa? Oh, Ibu. Ya, mana Ibu? Iya. Silakan, Bu Linda. Jadi ketika kita bertanya sama siswa tadi, kita tanya dulu apa yang dia lakukan, itu kesalahan apa yang dia lakukan. Apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak. Jadi kalau dia tidak menyadari kesalahannya, belum disadari mungkin ya. Saya nggak tahu salah saya apa. Mungkin dia sudah lupa juga kan? Atau langsung menyadari kesalahan tersebut. Terus kita nanti juga menanyakan alasan ya, alasan kenapa melakukan perbuatan tadi. Ya, saya rasa sudah cukup jelas nanti. Mungkin nanti kami bersama teman-teman bisa menerapkan di kelas, mencoba. Mungkin melihatnya agak sulit, mungkin, tapi mungkin kalau sudah dicoba mungkin Bisa ya. Ya, intinya harus kita biasakan ya Ibu ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita kadang-kadang anak melakukan kesalahan itu tidak langsung menghukum atau langsung kamu ini salah, tidak, tetapi kita panggil dulu, kita ngomong ya berdua ya Ibu-ibu ya. Kita tanya, pasti dia punya alasan melakukan hal tersebut ya. Kemudian setelah itu kita menanyakan, kan sudah ada keyakinan kelas tadi, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dia tidak diterapkan, seperti itu Ibu ya. Nah, untuk keyakinan kelas itu Bu Santi, Iya. coba bagaimana kita praktekkan membuatnya. Oh boleh, Katanya ya. kata-kata yang tidak, ya yang positif, harus yang positif. Nah, karena kan kita kurang jelas atau takut salah, gimana kalau kita sama-sama sama guru-guru membuat. Oke, kita coba ya Ibu ya.
kita coba keyakinan kelas ini kan diambil dari peraturan kelas biasanya Ibu ya. Biasanya kan kita sudah ada peraturan kelas sebelum kita membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas tadi seperti Bu Ondang katakan bahwa hanya satu pihak. Kalau peraturan kelas kita yang membuat, kita sebagai gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan dari kita bersama murid. Boleh kita coba ya. Baik. Biasanya peraturan kelas kita itu apa ya isinya? Ada yang mau masih ingat nggak peraturan kelas yang di kelas? Apa coba peraturan di kelas? Contohnya, ada itu tidak boleh datang terlambat. Nah, di dalam keyakinan kelas tadi kita harus mencari kata-kata yang positif. Berarti bagaimana cara membuatnya? Datang tepat waktu. Nah, itu bisa dibuat kita yang keyakinan kelas. Dari peraturan kelas tadi menjadi keyakinan kelas. Jadi yang tidak boleh datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu itu berkaitan dengan sikap apa, Ibu? Disiplin ya. Biasanya kalau disiplin ini banyak ya, luas, bisa disiplin dari kedatangan, bisa juga disiplin dalam hal berseragam ya. Kemudian apa lagi dari peraturan sekolah kita, peraturan kelas kita Ibu? Selain tidak boleh datang terlambat, ada lagi nggak coba? Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kata-kata positifnya apa? Keyakinan kelasnya? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Sudah dapat dua kita keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu panjang-panjang, sedikit saja, tetapi mudah diingat dan bisa diyakini oleh warga kelas, terutama murid-murid kita, agar bisa lebih bertanggung jawab. Apalagi coba Ibu-ibu selain dari dua itu tadi? Melaksanakan piket kelas bisa ya. Apa kira-kira di keyakinan kelasnya untuk kata-kata melaksanakan piket kelas? Bisa ditambahkan misalnya piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab misalnya itu ya. Apa aja? Ya, melaksanakan piket dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada lagi nggak? Coba ibu-ibu yang di depan belum ada suaranya nih. Coba ayo ibu-ibu, apa peraturan kelas kita ya? Ayo, bisa memberikan idenya. Nanti bisa yang belum punya keyakinan kelas bisa diterapkan di kelas. Ayo coba Ibu Dita, wali kelas 1 ya, biar anak kelas 1-nya bisa yakin ya dan bisa bertanggung jawab. Kalau saya di kelas 1 biasanya Bu itu menerapkan keyakinan kelas ketika siapapun yang berbicara, yang lain harus diam seperti itu. Bagus. Kata-katanya seperti apa kira-kira? Tadi. Misalnya kita kan harus kita tempel biar anak itu ingat ya Bu, kalau kita cuma hanya ngomong, itu mereka lupa. Ada yang menghormati teman itu. Iya, itu maksudnya keyakinan kelas. Positif nggak kata-kata itu Ibu-ibu? Positif, menghargai dan menghormati teman pada saat berbicara. Bagaimana cara dia menghargainya Ibu-ibu? Diam ya, memberikan kesempatan teman yang lain. Untuk guru mata pelajaran Ibu Yuli, Ibu Suharti, Ibu Epi, kira-kira ada? Cukup. Ada nggak buat keyakinan kelas Bu? Ya. Nah ya, coba Bu. Ya bisa Bu, kesempatan pelajaran Ibu. Iya. Iya, berarti kira-kira kata-kata positifnya apa Bu kalimatnya? Menggunakan baju seragam olahraga ya, ya, dan menggunakan sepatu itu bisa Ibu ya, ya. Nah jadi kalau keyakinan kelasnya dilanggar bagaimana Ibu-ibu ya? Tadi kan ya segitiga restitusi dan kita tidak ada hukuman tadi ya, tidak perlu adanya hukuman. Jadi kita sadari dia keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, biar mereka sendiri yang memberikan konsekuensinya. Apa yang harus dia lakukan terhadap kesalahan yang sudah dia perbuat. Itu bisa dipahami Ibu-ibu? Ya.
guru kita ingat terus, oh keyakinan kelas kami ini, walaupun hanya ada 6 misalnya, tapi mereka ingat. Ada lagi? Ada lagi kira-kira ibu-ibu untuk mengucapkan salam atau ketuk pintu? Ya, kira-kira kalimat positifnya apa? Bisa ditulis ya juga ya? Iya, sudah ditulis, luar biasa. Hah? Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, iya, berarti mengucapkan salam sebelum masuk kelas atau budayakan 5S ya. Apa 5S ibu? Tahu nggak? Senyum, sapa apa salam dulu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Iya. Jadi dibudayakan 5S tadi seperti yang Durian bilang untuk kesepakatan kelasnya Bu. Mengucapkan salam sebelum masuk ke kelas. Gitu ya. Ada lagi? Sudah berapa itu Bu Ida? Sudah 8, banyak. Itu susah diingat, apalagi anak-anak kelas rendah ya. Kalau Bu Gita atau Bu Reni di kelas 1 ada berapa kesepakatan kelasnya? Ada berapa? Ada 5. Bisa disebutkan nggak Bu ini? Kesepakatan kelas Ibu di kelas 1. Bisa minum? Coba apa Bu? Kesepakatan kelas 1 yang sudah Ibu buat di kelas Ibu. Tidak baik ya Ibu ya. Kedua, buang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengucapkan salam Mengucapkan salam. Terus sebelum masuk kelas. iya, seperti yang Ibu lihat tadi ya. Terus Keempat, piket kelas. piket kelas. Sudah ada jadwal piketnya Ibu ya? Kelas 1 Sudah. luar biasa. Iya, boleh diterima di kelas. Iya. Sudah dilaksanakan Ibu? Sudah. Oh iya. Wajar saja kelas 1 bersih terus ya. Ya, Iya. Terus yang terakhir apa Ibu? Yang terakhir, menghargai guru dan teman. Oh itu yang paling penting ya. Iya. Karena menghargai ini berkaitan dengan pemulihan ya Ibu-ibu ya. Iya. Karena pemulihan itu Ada saya tempel. ada, ya bagus ya, Ibu ya, luar biasa. Ya ada tepuknya ya, coba tepuk puli. Iya, iya, tepuk dulu. Tidak boleh caci maki. Tidak boleh menyakiti. 1, 2, 3, tepuk puli. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh memukuli. Tidak boleh caci maki. Bully. No. Sayang teman. Yes. Sekali lagi, bully. No, sayang teman. Yes. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi sekarang ini itu yang paling penting Ibu ya. Menghargai itulah yang paling penting karena pemulihan itu bukan hanya berbentuk kekerasan fisik tapi juga dari kata-kata. Ya. Menyampaikan apa sih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini Ibu-ibu? Bu Ida bisa? Apa kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini coba? Atau ibu yang lain juga bisa nanti menambah. Iya, terima kasih kesempatannya buat Ibu Santi. Yang saya dapat, yang pertama kita harus membiasakan budaya positif kepada murid-murid kita. Terlebih tadi keyakinan kelas, memang itu sangat perlu kita lakukan ketika awal masuk tahun ajaran baru. Supaya apa? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, semoga yang sudah kita yakinkan, yang sudah kita sepakati boleh berjalan sehingga murid-murid kita yang seperti harapan kita tadi menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tadi juga saya setuju untuk reward. Memang kalau dipikir-pikir memang mereka nanti saya akan dapat hadiah satu. Jadi ini yang bagus itu yang saya dapat Bu Santi untuk keyakinan kelas
dan dalam budaya positif kemudian untuk pemberian reward tadi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu ya, ya luar biasa ya. Jadi luar biasa Ibu ya. Jadi bagaimana keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita terapkan di kelas masing-masing. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Burung Irian, burung cendrawasih, hinggap sebentar di pohon alpukat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.